Pernah kamu merasa seperti sedang menuang air ke dalam gelas yang bocor? Kamu tuang terus, kamu isi terus tanpa henti, sampai tanganmu pegal, sampai kamu kehausan sendiri. Tapi gelas itu tidak pernah penuh. Kamu memberikan waktumu yang paling berharga. Kamu memberikan tenaga sampai kamu sendiri kelelahan. Kamu memberikan uang, pikiran, bahkan jiwamu demi seseorang yang kamu sebut sebagai pasangan. Tapi anehnya, semakin banyak kamu memberi, semakin kosong rasanya di dalam dadamu. Bukannya merasa dicintai balik, kamu malah merasa dihisap. Bukannya merasa dihargai, kamu malah merasa dianggap sepele. Mungkin malam ini kamu sedang duduk sendirian, menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati kecilmu yang paling jujur. Kenapa hubungan ini rasanya berat sebelah? Kenapa cuma aku yang berjuang mati-matian? Kenapa dia santai-santai saja, sementara aku hampir gila memikirkan kita? Tarik napas panjang Besti. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Izinkan aku menjadi cermin jujur buat kamu hari ini. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu sangkal karena terlalu sakit untuk diakui. Ada kemungkinan besar, kamu bukan sedang dicintai, tapi kamu sedang dimanfaatkan. Pasanganmu hadir saat dia butuh baterai, dan menghilang saat baterainya sudah penuh. Dia manis saat ada maunya, dan berubah jadi monster atau patung es saat kamu butuh dia. Dalam filosofi stoikisme, ada sebuah prinsip keras yang harus kita telan bulat-bulat. Kita seringkali menderita bukan karena kejadiannya, tapi karena kita menolak melihat kebenaran. Kita lebih suka hidup dalam ilusi manis daripada menghadapi realita pahit bahwa kita sedang diperalat. Video ini hadir bukan untuk menghakimi pilihanmu bertahan selama ini, tapi untuk membangunkan singa di dalam dirimu yang sudah terlalu lama tidur, agar kamu berhenti menjadi sapi perah emosional dan mulai menjadi ratu atau raja di dalam kerajaan hatimu sendiri. Simak video ini sampai tuntas. Jangan di-skip, karena setiap detiknya adalah obat penawar racun. Kita akan bedah 5 tanda halus tapi mematikan yang membuktikan bahwa kamu cuma dijadikan alat, bukan tujuan. Kalau kamu butuh teman bicara yang nggak bakal ngejudge kamu, tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, karena di channel Zona Waras, kita belajar untuk waras di tengah dunia yang gila. Mari kita mulai bedah kasusnya. Tanda pertama, kehadirannya bersifat transaksional dan oportunis. Coba kita audit hubungan ini secara jujur, pakai logika. Jangan pakai perasaan dulu. Kapan terakhir kali dia datang padamu tanpa meminta apa-apa? Kapan terakhir kali dia menelepon cuma buat bilang, "Aku kangen suara kamu," tanpa diakhiri dengan keluhan atau permintaan tolong? Salah satu tanda paling nyata bahwa kamu sedang dimanfaatkan adalah pola kehadirannya. Dia punya radar canggih. Dia tahu persis kapan kamu punya uang, kapan kamu punya waktu luang, kapan kamu punya energi. Dan di saat itulah dia muncul bak pahlawan kesiangan. Tapi coba perhatikan sebaliknya. Saat kamu sedang sakit, saat kamu sedang bokeh, saat kamu sedang sedih dan butuh sandaran, di mana dia? Tiba-tiba dia sibuk kerja, tiba-tiba HP-nya mati, tiba-tiba dia ada urusan keluarga yang mendadak. Dia menghilang seperti ninja. Dalam psikologi hubungan, ini disebut transactional relationship yang tidak seimbang. Bagi dia, kamu itu vendor, kamu itu penyedia jasa, jasa penghibur sepi, jasa peminjam uang, jasa ojek, jasa pemuas nafsu, jasa terapis mental. Sedangkan dia memposisikan dirinya sebagai konsumen yang rewel. Dia datang, dia ambil apa yang dia butuh, lalu dia pergi tanpa bayar, bahkan seringkali tanpa bilang terima kasih. Filosofi Stoik mengajarkan tentang keseimbangan kebajikan. Cinta itu adalah pertukaran kebajikan, dua orang yang saling berlomba untuk memberi. Bukan satu orang memberi sampai kering, dan satu orang menerima sampai kembung. Masalahnya Besti, kamu sering menipu dirimu sendiri dengan kalimat, "Ah, dia kan lagi sibuk berjuang buat masa depan." Atau, "Ah, wajar dong pasangan saling bantu." Bedakan antara membantu dan diperalat.
Membantu itu dua arah. Hari ini aku bantu kamu, besok kamu bantu aku. Diperalat itu satu arah. Hari ini aku bantu kamu, besok aku bantu kamu lagi. Lusa aku bantu kamu lagi. Dan saat aku butuh bantuan, kamu punya 1000 alasan untuk menolak. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan biarkan kebaikanmu disalahgunakan oleh orang yang tidak tahu nilai kebaikan. Karena kebaikan yang diberikan pada orang yang salah bukan lagi kebaikan, itu kebodohan. Ketika kamu terus memberi pada orang yang tidak pernah menghargai, kamu sedang mengajarkan dia bahwa kamu murah, bahwa energimu gratis, bahwa waktumu tidak berharga. Padahal dalam kebijaksanaan hidup, hubungan yang sehat tidak akan membuatmu merasa seperti habis manis sepah dibuang. Hubungan yang sehat akan membuatmu merasa terisi, bukan terkuras. Jika saat ini kamu merasa lelah yang tidak wajar setiap habis ketemu dia, itu bukan karena kamu kurang vitamin, itu karena jiwamu sedang diperas. Sadarilah ini. Kamu bukan ATM berjalan, kamu bukan badut penghibur, kamu bukan tong sampah emosi, kamu manusia yang butuh timbal balik. Tanda kedua, seni manipulasi. Rasa bersalah atau guilt tripping. Tanda kedua ini lebih jahat karena menyerang mentalmu secara langsung. Dia tidak memaksamu dengan todongan pisau, itu terlalu kasar. Dia menggunakan senjata yang jauh lebih ampuh untuk orang baik sepertimu, yaitu rasa bersalah. Perhatikan kalimat-kalimat andalannya saat kamu mencoba menolak atau meminta hakmu. Oh, jadi kamu udah nggak peduli sama aku ya sekarang. Aku kira kamu beda dari yang lain. Ternyata sama aja perhitungan. Ya udah, kalau kamu capek, aku nggak maksa kok. Biar aku susah sendirian aja. Dengar nadanya. Itu suara korban yang terzalimi. Playing victim level dewa. Tujuannya satu. Membuatmu merasa jahat. Membuatmu merasa menjadi pasangan yang buruk, egois, dan tidak pengertian. Dan karena kamu punya hati yang lembut, kamu termakan umpan itu. Kamu langsung panik. Nggak gitu maksud aku sayang. Ya udah, aku bantu. Dan boom, dia menang lagi. Kamu kalah lagi. Ini adalah bentuk manipulasi emosional. Dia tahu titik lemahmu. Dia tahu kamu nggak tahan kalau dibilang jahat. Jadi dia tekan tombol itu terus-menerus setiap kali dia mau sesuatu. Filosofi Stoik menyebut ini sebagai hilangnya otonomi batin. Kamu tidak lagi menjadi tuan atas keputusanmu sendiri. Keputusanmu disandera oleh rasa takut mengecewakan dia. Epictetus berkata, jika kamu ingin hidup tenang, jangan biarkan orang lain memegang kendali atas emosimu. Saat kamu merasa bersalah, padahal kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa, itu tanda alarm merah menyala. Itu tanda ada yang sedang mengacak-acak otakmu. Orang yang tulus mencintaimu tidak akan menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Mereka akan menghargai penolakanmu. Oh, kamu capek ya? Ya udah istirahat aja. Aku bisa sendiri kok. Itu respon orang waras. Tapi pasangan yang memanfaatkanmu tidak mau tahu kondisimu. Bagi dia, penolakanmu adalah penghinaan. Dia merasa berhak atas hidupmu. Sense of entitlement-nya tinggi sekali. Semakin kamu mengalah karena rasa bersalah, semakin dia menjadi-jadi. Dia semakin yakin bahwa triknya berhasil. Ah, gampang. Tinggal pasang muka sedih dikit, dia juga luluh. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan fakta dan opini. Faktanya kamu lelah dan butuh istirahat, itu valid. Opininya dia bahwa kamu egois, itu sampah, jangan didengerin. Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu, tapi kamu tidak bertanggung jawab atas ekspektasi manipulatif orang lain. Kamu berhak bilang tidak, dan bilang tidak itu adalah kalimat lengkap. Tidak perlu diikuti 1000 alasan maaf. Mulai sekarang, coba cek hatimu. Apakah kamu membantu dia karena cinta yang tulus meluap dari dada, atau karena takut dibilang jahat? Kalau alasannya karena takut, berhenti sekarang juga. Itu bukan cinta, itu perbudakan. Tanda ketiga, tuntutan empati yang sepihak, one way empathy. Hubungan ini rasanya seperti jalan satu arah di jam macet. Arus perhatiannya deras banget ke arah dia, tapi macet total ke arah kamu. Kamu dituntut untuk menjadi maha tahu dan maha mengerti. Kamu harus mengerti kalau dia lagi bad mood.
Jangan ganggu. Kamu harus mengerti kalau dia lagi bokeh. Jangan minta jajan. Kamu harus mengerti kalau dia lagi sibuk main game. Jangan telepon. Kamu harus mengerti trauma masa kecilnya yang bikin dia jadi kasar. Tapi giliran kamu, saat kamu lagi bad mood, dia bilang kamu baperan. Saat kamu lagi sedih, dia bilang kamu drama queen. Saat kamu lagi butuh didengar, dia malah main HP sambil haheho doang. Tidak ada ruang bagimu untuk menjadi manusia biasa. Kamu dipaksa jadi malaikat penjaga atau ibu peri yang nggak boleh punya emosi negatif. Ini adalah tanda kamu sedang dimanfaatkan sebagai tong sampah emosi atau terapis gratisan. Dia datang padamu untuk memuntahkan semua keluh kesahnya. Tapi dia tutup kuping saat kamu mau bicara. Dalam kehidupan nyata, orang yang dimanfaatkan sering dipuji sebagai sosok yang dewasa dan pengertian. Wah, kamu sabar banget yang ngadepin dia. Padahal itu bukan kesabaran, itu penghancuran diri perlahan-lahan. Kamu belajar menelan ludah pahit setiap hari. Kamu belajar memendam tangis biar nggak ribut. Dan lama-lama, kamu lupa rasanya didengarkan. Kamu lupa rasanya diprioritaskan. Filosofi Stoik mengingatkan, hidup yang baik adalah hidup yang selaras. Seimbang. Epictetus berkata, jangan mengorbankan ketenangan batinmu demi menyenangkan orang lain. Hubungan yang sehat itu tempat istirahat bagi dua orang. Bukan tempat istirahat satu orang di atas punggung orang lain yang kelelahan. Jika selama ini kamu selalu menjadi tempat pulang bagi dia, tapi kamu sendiri tidak punya rumah di hatinya, maka kamu sedang menjadi gelandangan di dalam hubunganmu sendiri. Sadarlah besti, empati itu mahal, energi emosional itu terbatas. Jangan buang-buang empati mahalmu buat orang yang empati sama kamu aja nggak punya. Itu pemborosan sumber daya jiwa. Ketika kamu akhirnya berani bicara menuntut hakmu, biasanya dia akan mengecilkan perasaanmu. Gaslighting lagi. Ah, kamu sensitif banget sih hari ini. Lagi dapet ya? Itu cara dia membungkammu. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia punya martabat. Jika hubungan membuatmu terus-menerus menekan suara hatimu, maka ada ketidakadilan yang harus dihentikan. Tanda keempat. Ketimpangan rasa takut kehilangan. Coba rasakan atmosfer hubungan kalian. Siapa yang sebenarnya paling takut kehilangan di sini? Siapa yang selalu ngejar-ngejar minta maaf duluan padahal nggak salah? Siapa yang selalu panik kalau chat nggak dibalas? Kamu kan? Sementara dia terlihat tenang-tenang saja. Santai kayak di pantai. Dia tidak pernah terlihat cemas kalau kamu marah. Dia tidak pernah berusaha menahanmu saat kamu bilang mau pergi. Malah kadang dia nantangin. Ya udah, kalau mau putus, putus aja. Dalam psikologi kekuasaan, ada prinsip bernama the principle of least interest. Pihak yang paling sedikit ketertarikannya dalam hubungan adalah pihak yang memegang kendali. Dan dalam kasusmu, dia yang pegang kendali. Karena dia nggak takut kehilangan kamu. Kenapa dia nggak takut? Apakah karena dia mandiri? Bukan. Tapi karena dia tahu kamu nggak bakal berani pergi. Dia sudah membaca kartumu. Dia tahu kamu bucin. Dia tahu kamu takut sendirian. Jadi dia merasa aman untuk memperlakukanmu sembarangan. Ah, paling besok juga dia baik lagi. Ah, paling disenyumin dikit juga luluh. Dia meremehkanmu karena dia merasa sudah memilikimu di dalam saku celananya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan orang lain memegang kunci ketenanganmu. Ketika kamu terlalu takut kehilangan, kamu jadi mudah disetir. Kamu menurunkan standar. Kamu memaklumi yang tidak wajar. Kamu menukar harga diri dengan remah-remah perhatian. Dan yang paling menyedihkan, semakin kamu takut kehilangan, semakin kamu terlihat tidak menarik di matanya. Kamu terlihat needy, terlihat bergantung, dan itu membuat dia makin yakin untuk memanfaatkanmu tanpa perlu menghargaimu. Seorang stoik sejati memiliki mentalitas detachment atau melepas kemelekatan. Bukan berarti nggak sayang, tapi artinya, aku mencintaimu, tapi aku bisa hidup tanpamu, dan aku akan baik-baik saja jika kamu pergi. Mentalitas inilah yang membuat seseorang disegani.
Jika kamu siap kehilangan, kamu tidak bisa diancam. Jika kamu tidak bisa diancam, kamu tidak bisa dimanfaatkan. Tapi selama kamu masih gemetar ketakutan setiap kali dia ngambek, selama itu juga kamu akan jadi bulan-bulanan egonya. Sadarilah ini. Hubungan ini bertahan bukan karena kekuatan cinta dua orang, tapi karena ketakutan satu orang, yaitu kamu. Itu bukan fondasi rumah tangga, itu fondasi penjara. Tanda kelima, hilangnya jati diri demi mempertahankan hubungan. Tanda terakhir ini adalah tanda yang paling tragis, paling fatal. Saking sibuknya kamu melayani dia, saking sibuknya kamu menjadi pasangan yang sempurna versi dia, kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Coba ingat-ingat lagi dirimu sebelum ketemu dia. Dulu kamu punya hobi apa? Dulu kamu suka musik apa? Dulu kamu seceria apa? Sekarang kemana perginya orang itu? Kamu berhenti melakukan hal yang kamu suka karena dia nggak suka. Kamu memutus hubungan dengan teman-temanmu karena dia cemburuan. Kamu mengubah cara berpakaianmu, cara bicaramu, bahkan selera makanmu. Semua demi menyesuaikan diri dengan cetakan yang dia buat. Kamu berpikir itu pengorbanan cinta. Tapi sebenarnya itu adalah bunuh diri karakter. Dalam kehidupan nyata, kehilangan diri sendiri adalah harga paling mahal yang harus dibayar dalam hubungan toksik. Kamu mungkin masih punya status pacar atau istri garis miring suami, tapi di dalamnya kosong. Kamu sudah menjadi asing bagi dirimu sendiri. Filosofi Stoik sangat menjunjung tinggi integritas diri. Epictetus berkata, lebih baik mati dalam kelaparan. Tapi jiwamu merdeka dari rasa takut, daripada hidup mewah, tapi jiwamu diperbudak. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu berkembang, mekar seperti bunga, bukan mengecil dan layu. Pasangan yang baik akan mencintai keunikanmu, bukan berusaha mengubahmu menjadi boneka yang bisa dia atur. Yang menyedihkan adalah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri, pasanganmu justru makin nyaman. Kenapa? Karena orang yang tidak punya jati diri itu mudah disetir, mudah dibentuk, nggak banyak protes. Kamu jadi aset yang nyaman buat dia, tapi kamu jadi neraka buat dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa harta paling berharga yang kamu miliki adalah karaktermu. Jika hubungan menuntutmu menggadaikan karakter, menggadaikan nilai-nilai hidupmu, maka itu sudah bukan hubungan lagi. Itu adalah penjajahan. Kesadaran ini memang menyakitkan seperti ditampar bolak-balik. Tapi rasa sakit ini perlu. Rasa sakit ini adalah sinyal bahwa jiwamu sedang berontak minta diselamatkan. Tanyakan pada dirimu malam ini. Apakah aku menjadi versi terbaik diriku saat bersama dia? Atau aku menjadi versi yang redup, takut, dan lelah? Jawaban jujur dari pertanyaan itu adalah kunci kebebasanmu. Penutup, kesimpulan dan seruan untuk bangkit. Jika kamu masih mendengarkan sampai detik ini, berarti jauh di lubuk hatimu, kamu tahu kebenarannya. Kamu tahu kamu tidak pantas diperlakukan seperti ban serep. Kamu tahu kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa-sisa waktu. Satu hal yang harus kamu tanamkan mulai malam ini. Kamu tidak bodoh, kamu tidak lemah, dan kamu tidak gagal dalam mencintai. Kamu hanya memberikan ketulusanmu pada orang yang tidak punya wadah untuk menampungnya. Ibarat menuang anggur mahal ke gelas plastik yang pecah. Bukan anggurnya yang salah, gelasnya yang enggak layak. Kebijaksanaan hidup mengajarkan, tidak semua yang kita perjuangkan pantas untuk dipertahankan. Ada kalanya menyerah pada orang yang salah adalah kemenangan terbesar bagi diri sendiri. Jalan keluar dari hubungan yang memanfaatkan ini bukan dimulai dari pertengkaran besar, bukan dari labrak-labrakan, tapi dari keputusan batin yang hening dan tegas, bahwa mulai detik ini, harga diriku tidak lagi bisa ditawar. Diskon sudah berakhir. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci mereka, buang-buang energi. Biarkan mereka dengan karma dan karakter buruknya. Itu urusan mereka. Urusanmu adalah mengambil kembali kunci kebahagiaanmu yang sempat kamu titipkan di saku mereka. Kamu tidak bisa memaksa dia berubah. Lupakan fantasi itu. Tapi kamu selalu bisa memilih.
Apakah kamu akan terus menjadi lilin yang membakar diri demi menerangi orang buta? Atau kamu akan mulai menjadi matahari yang bersinar untuk dirimu sendiri? Marcus Aurelius menulis pesan abadi untukmu. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu bukan berarti besok kamu harus langsung putus kalau belum siap. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk berdiri tegak, berani bilang tidak, berani menetapkan batas, berani menuntut timbal balik, dan berani menerima risiko kehilangan dia demi mendapatkan kembali dirimu sendiri. Ingat ini baik-baik, kamu tidak diciptakan ke dunia ini hanya untuk menjadi tempat singgah orang-orang yang haus. Kamu bukan power bank berjalan. Kamu adalah manusia utuh, dengan mimpi, dengan harga diri, dengan masa depan yang cerah. Jika hari ini kamu masih bersamanya, mulailah bersikap beda, jadilah mahal, jadilah sulit, jadilah berkarakter. Dan jika suatu hari kamu memutuskan untuk pergi, pergilah dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang kalah, tapi sebagai pemenang yang memilih untuk selamat. Karena dalam hidup ini, lebih baik berjalan sendirian dengan harga diri yang utuh, daripada berdua tapi kehilangan jiwa setiap hari. Dan ketika kamu berani memilih dirimu sendiri, itulah momen di mana hidup benar-benar kembali ke tanganmu. Nah Besti, kalau kamu merasa video ini adalah tamparan kasih sayang yang membangunkanmu dari koma emosional, kalau kamu merasa dadamu sedikit lebih lapang setelah mendengar kebenaran ini, tolong banget tekan tombol like. Itu gratis tapi itu sinyal bagi kami bahwa konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu punya benteng pertahanan mental di channel Zona Waras ini. Kita akan belajar jadi manusia yang gak gampang diinjak-injak lagi. Aku punya satu tantangan kecil buat kamu di kolom komentar. Sebagai tanda kamu siap mengambil alih hidupmu, tulis satu kalimat afirmasi dengan huruf kapital. Aku berhenti menjadi alat dan mulai menjadi utuh. Penuhi kolom komentar dengan energi kebangkitan itu. Baca komentar teman-teman yang lain. Beri mereka semangat. Karena kita senasib sepenanggungan. Kita bangun komunitas yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak dicintai dengan tulus tanpa tapi. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan versi dirimu yang baru.